pengenalan kita akan Tuhan itu akan menentukan bagaimana kita bersikap, bertindak, berpikir, melakukan segala sesuatu sesuai dengan pengertian kita. Kita sekarang mengenal Tuhan sebagai apa? Ketika kita mengenal Tuhan yang sebagai juru selamat, kita percaya bahwa kita diselamatkan. Tapi ketika kita ini mulai beranjak dewasa, bertumbuh ke arah Yesus Kristus, dan kita kenal Yesus bukan sebagai juru selamat saja yang lahir di palungan dengan kondisi masih bayi dan bertumbuh dewasa dan menyelamatkan kita. Dan hari ini kalau kita bertumbuh di dalam Kristus, kita harus mengenal Yesus sebagai Raja. Ketika kita kenal Yesus sebagai Raja, Dia yang punya otoritas, Dia yang punya kuasa, Dia yang benar-benar memerintah, dan kita sebagai hambanya ngikutin apa yang Tuhan perintahkan, Raja perintahkan. Kita tidak punya hak lagi, kita harus menjadi benar-benar hamba melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita menganggap Yesus sebagai gembala, harusnya kita ini menjadi domba yang ngikutin arahan gembalanya. Kita dituntun ke padang rumput yang hijau, kita akan dipelihara, diproteksi, dijagain dari serangan dari segala macam intimidasi dan serangan roh jahat atau serigala-serigala yang dari luar. Kita harus mengalami pengenalan Tuhan. Pengenalan kita akan Tuhan itu secara utuh. Kalau kita ini mengenal Tuhan secara utuh, kita baru ngerti dan kenal Tuhan sesungguhnya itu seperti apa. Hari ini banyak orang anggap Tuhan sebagai gembala yang baik, Dia Allah yang baik, yang mencukupin, Dia Allah yang memproteksi, menjagai, melindungi, menyiapkan rumah Bapa di surga. Ya, itu betul sekali, tidak ada salahnya. Itu memang benar. Tapi kita harus kenal Yesus hari ini sudah bukan bayi lagi. Yesus yang 2000 tahun dilahirkan di palungan itu bukan bayi lagi, Dia adalah Raja yang harusnya satu-satunya pribadi yang memerintah di dalam hati kita. Bukan kita sendiri yang memerintah. Sekarang yang jadi masalahnya, raja di dalam hatimu itu siapa? Egomu, amarahmu, emosimu, masa lalumu, atau benar-benar real Yesus Kristus sebagai Tuhan? Dan Tuhan kita bukan seperti yang banyak orang katakan. Tuhan kita ini adalah Tuhan yang kaya raya. Dia adalah Allah yang luar biasa. Bahkan dari sejak bayinya pun banyak orang berpikir, oh dia lahir di palungan, dia hidup sederhana dan lain sebagainya. Kalau Bapak Ibu tahu, selidikin di kitab Lukas, Yesus kenapa dilahirkan di palungan? Karena waktu itu ada pemerintah Kaisar Agustus mengeluarkan surat perintah untuk mendaftarkan seluruh orang di seluruh dunia. Jadi orang balik ke kotanya masing-masing untuk mendaftarkan diri, sehingga kotanya itu penuh dengan orang-orang yang dari luar kota, dari luar negeri datang ke tempatnya untuk mendaftarkan diri. Sehingga semua hotel, semua perumahan, hotel dan penginapan itu penuh semua. Jadi waktu itu Yesus bukan karena melarat, miskin, kekurangan, Dia melahirkan di palungan, bukan. Karena tempat penginapannya sudah penuh semua, hotelnya sudah full booking semua. Akhirnya mau gak mau, karena Maria sudah harus melahirkan, ada tempatnya di palungan, ya melahirkan palungan. Dia adalah raja loh. Dia bukan bayi yang lemah, bayi yang hari ini yang Bapak Ibu bisa bayangkan. Christmas bukan berbicara tentang kelahiran Yesus sebagai bayi. Hari ini dia sebagai raja yang memerintah. Bahkan di kitab Timotius dijelaskan dia adalah raja segala raja yang dibangkitkan dari kematian dan Tuhan segala Tuhan yang akan memerintah selama-lamanya. Kitab Wahyu juga menjelaskan dia adalah raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi kita sekarang jangan menganggap Yesus sebagai bayi lagi. Yesus bukan bayi, Dia harusnya memerintah hidupmu, yang menguasai hidupmu, yang mengontrol pikiranmu, yang menguasai sepenuhnya. Harusnya itu. Jangan dipikir, wah Tuhan karena rendah hati, Dia lahir di palungan. Ya memang betul itu Dia rendah hati, tapi masalahnya bukan hanya sekedar sesimpel itu. Karena waktu itu Dia nggak dapat penginapan. Coba buka sebentar di Lukas pasal yang kedua. Ayat pertama. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan surat perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing ke kotanya sendiri. Jadi semua orang yang dari kota yang jadi pendatang harus balik lagi ke kotanya untuk mendaftarkan diri. Ayat yang keempat, demikianlah juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem,
Yusuf harus daftar juga ke Bethlehem karena ia berasal dari keluarga keturunan Daud, seperti didaftarkan bersama sama dengan Maria tunangannya. Ini masih tunangan ini yang sedang mengandung nih. Ini bukan karena perzinahan, Maria mengandung waktu masih tunangan karena Roh Kudus. Makanya dia mengandung. Yesus itu tidak punya bapak secara fisik. Bapaknya adalah Bapa di surga, dilahirkan secara ilahi, dikandung secara ilahi, bukan karena hubungan manusia dengan manusia. Is powerful. Tuhan kita ini Tuhan yang powerful, Tuhan yang luar biasa ini. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, karena udah saat tempatnya, udah datang ke kota Bethlehem dan waktunya bersalin. Dia harus melahirkan anak, dan ia melahirkan seorang anak laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan kain lampi dan dibaringkan dalam palungan. Kenapa dibaringkan di dalam palungan? Bukan berarti Yusuf itu melarat dan miskin loh Bapak Ibu. Yusuf adalah orang yang kaya loh. Dia bukan orang yang miskin. Dia tukang kayu. Bapak Ibu lihat nih, presiden kita juga dari tukang kayu. Mana dia kekurangan. Mana dia miskin. Semua orang jualan kayu, jualan mebel tuh gak ada yang miskin. Rata-rata punya duit mereka. Kalau mau nginep di hotel bintang 5 juga bisa. Nyatanya tukang mebel di Indonesia jadi presiden. It's powerful sekali. Yusuf bukan orang miskin. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang melarat, yang seperti para pendeta katakan. Yesus dilahirkan dari keluarga ada. Karena perhatikan baik-baik. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Kenapa penginapannya penuh? Karena orang dari luar kota datang ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri sesuai dengan peraturan dari Kaisar Agustus. Jadi penuh semua. Bahkan Bapak Ibu, setelah Yesus dilahirkan, dia terima sesuatu yang powerful sekali. Nih, kita buka nih. Di Matius pasal yang kedua, mulai ayat yang pertama. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea dan zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Banyak orang gambarkan, orang Kristen gambarkan, dikarikatur, digambar-gambar, hanya 3 orang Majus. Padahal ini orang-orang Majus ini banyak sekali loh. Bukannya 3, banyak sekali. Makanya Herodes sampai bingung nih, jangan-jangan akan ada pemberontakan ini. Jangan-jangan ada raja lahir baru nih, pengikutnya sudah banyak ini. Bagaimana Herodes ketakutan kalau hanya 3 orang? Tidak mungkin. Ayat yang kedua, dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru lahir itu. Dia raja, dia bukan bayi lagi. Bahkan sejak kecil, sejak lahir pun aja orang hormat, respek sebagai raja yang punya otoritas dan berkuasa. Yang baru dilahirkan, kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ini orang-orang Majus, ini orang-orang pinter nih, ahli bintang nih, orang-orang yang memiliki kepandaian nih. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka. Di mana Mesias akan dilahirkan? Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena itu demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Ini sudah dinubuatkan dari kitab para Nabi bahwa Yesus lahir di Bethlehem. Dan terjadian. Jadi Yesus ini menggenapi apa yang para nabi zaman dahulu katakan, nubuatkan. Terus kita akan buka di ayat yang ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Ini orang-orang Majus ini sujud menyembah dia. Mereka membuka tempat harta bendanya. Ini orang Majus yang banyak tadi mempersembahkan persembahan kepadanya. Persembahannya apa? Emas, kemenyan, dan mur. Powerful nggak? Kaya nggak Tuhan kita? Tuhan kita itu bukan Tuhan yang miskin, menderita, kekurangan, melarat, karena nggak punya duit sampai lahir di palungan. Bukan seperti yang orang kebanyakan katakan. Bahkan orang Majus, orang-orang pinter, orang banyak duit ini kasih persembahan emas loh. Mur dan kemenyan. Ini orang yang luar biasa. Kita bersyukur memiliki Tuhan yang powerful, yang berkuasa, yang luar biasa, yang dahsyat sekali. Bayangin Bapak Ibu, dia
bukan raja yang miskin. Yesus kita adalah raja yang kaya raya. Makanya dia yang kaya itu rela jadi miskin supaya kita jadi kaya. Bukan karena kaya untuk senang-senang sendiri, untuk kepuasan batin kita sendiri, kepuasan daging kita sendiri, tapi untuk melakukan semua kehendak Allah, untuk melakukan semua ketetapan Allah, untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Bapak Ibu, semua berkat yang Tuhan berikan kepada kita ada maksud dan tujuan Tuhan. Tujuannya satu, untuk membuat kita semakin hari semakin hidup takut akan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi banyak orang lupa diri. Banyak orang tidak sadar ketika Tuhan berkati, Tuhan tebus, Tuhan selamatkan, Tuhan pulihkan hidupnya, dia hidup sembarangan dan sembrono. Ketika diberkati udah lupa diri, lupa daratan, lupa lautan, tidak ingat bahwa Tuhan punya tujuan dalam kehidupannya. Bapak Ibu, Yesus lahir ke muka bumi tujuan untuk menyelamatkan kita. Dia bukan bayi lagi, dia adalah raja yang harusnya berkuasa, memerintah di dalam hati kita. Makanya Bapak Ibu diizinkan proses, diizinkan tekanan, diizinkan pemurnian di dalam hati kita, diizinkan peremukan di dalam hati kita, supaya raja-raja kecil yang berkuasa dalam diri kita ini dalam bentuk kedagingan, kemauan, kehendak ini dihancurkan, dilumpuhkan, ditaklukkan untuk sujud kepada raja segala raja, yaitu Yesus Kristus Tuhan sendiri. Kalau tidak, kita akan tidak pernah kenal Tuhan secara pribadi. Kita akan menjadi orang yang tidak mengerti otoritas, tidak respect, tidak hormat, tidak hidup dalam ketetapan-ketetapan Tuhan. Yesus adalah raja yang harusnya memerintah dalam kehidupan kita untuk selama-lamanya. Harusnya dia yang berkuasa untuk selama-lamanya, mengendalikan, melakukan, yang berotoritas, melakukan kehendaknya dalam kehidupan kita. Tapi kalau diri kita sedang menjadi raja buat diri kita sendiri, raja buat egomu, raja buat amarahmu, raja buat dosamu, dia tidak akan bisa menjadi raja. Engkau harus takluk dan tunduk di hadapan raja, segala raja, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Baru Tuhan bisa bekerja sepenuhnya melalui hidup kita. Buka sebentar di Yesaya 9 ayat yang ke-6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah dilahirkan, telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahnya ada di bahunya. Dan namanya disebut penasihat ajaib. Mana bisa bayi disebut penasihat ajaib? Ini orang disebut penasihat ajaib kalau punya otoritas, punya hikmat, punya pengertian. Dia Allah yang perkasa, Bapa yang kekal dan Raja damai. Dia adalah satu-satunya pribadi yang powerful, satu-satunya pribadi yang bisa mengalahkan maut dan bangkit dari kematian. Dan hari ini, dia kalau kita terima Yesus secara pribadi dalam hati kita, otoritas yang di kitab Kejadian sudah diberikan cuma-cuma kepada iblis itu dikembalikan kepada kita. Sehingga kita hari ini menjadi anak-anak Allah yang memiliki otoritas dan berkuasa di atas semua pekerjaan setan. Makanya orang-orang Kristen harusnya memiliki otoritas untuk hidup di atas kebenaran. Kita memiliki otoritas untuk mengalahkan semua tipu daya jahat. Kalau Tuhan menjadi raja dalam hidupmu, kalau Tuhan menjadi Tuhan satu-satunya, dan kita menjadi hamba yang setia melayani Tuhannya. Tapi kalau kita izinkan daging kita yang memerintah, diri kita yang memerintah, ego kita yang memerintah, hawa nafsu yang memerintah, Yesus bukan raja lagi. Yesus bisa tidak memiliki kuasa dan otoritas dalam hidupmu, tapi dagingmu yang berkuasa. Makanya keinginan daging, keangkuhan hidup, keinginan mata itu perlu ditaklukkan sepenuhnya di hadapan Tuhan, supaya kita ini didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, harusnya Yesus menjadi raja dalam hidupmu loh. Kalau Yesus menjadi raja, raja itu punya otoritas, punya kuasa, punya kekayaan, bahkan perkataannya menjadi hukum. Ingat di kitab Esther, perkataan raja menjadi hukum. Ketika ada orang menghadap raja dan raja tidak berkenan, langsung disuruh potong kepalanya loh. Karena perkataan raja, keputusan raja adalah hukum. Bapak, Ibu bayangin, kalau Yesus menjadi raja dalam hidupmu, betapa power dan dahsyatnya hidupmu. Kemana engkau pergi, kemana engkau melangkah, kemana engkau berjalan, ada raja yang berkuasa dalam hidupmu, menyertai kamu, tinggal di dalam kamu. Harusnya tidak ada ketakutan, tidak ada kegentaran, tidak ada rasa was-was lagi. Tapi kalau orang itu dikuasai oleh dirinya, dipertuankan egonya,
ego dan amarah, hawa nafsunya yang memerintah dan berkuasa. Tidak heran orang itu hidupnya penuh khawatir, kekacauan, bikin trouble, bikin keributan sana sini, dan lain sebagainya. Harusnya hari ini Tuhan real, jadi raja, berkuasa, memerintah kita. Yesus bukan bayi lagi. Ketika Yesus datang lagi nanti kedua kalinya, dia akan menjemput kita di awan-awan permai. Didapatin kita ini menjadi mempelai perempuan dan Yesus mempelai laki-lakinya. Mempelai perempuan itu harus mempersiapkan diri dengan baik, tidak bercacat celah, tidak pakai baju compang-camping, tidak bau kumel, tidak berantakan, tidak kacau. Tapi mempersiapkan diri menjadi mempelai. Bahkan dulu saya sebelum nikah nih, kita udah atur jadwal sangjitan segala macam, kita udah atur jadwal pertunangan, kita atur jadwal udah pernikahan tanggal sekian segala macam. Sejak itu saya luluran loh biar kelihatan putih. Karena malu, karena istri saya kan putih banget. Saya sedang coklat sawo-sawo agak busuk begitu kan kurang menarik. Akhirnya saya luluran tiap hari. Saya persiapkan diri saya begitu rupa. Saya siapkan, saya bikin jas yang bagus, saya beli sepatu yang bagus, saya beli parfum biar wangi nanti ketemu calon istri saya, ketemu keluarganya. Saya persiapkan diri dengan baik. Waktu itu beberapa tahun lalu, udah puluhan tahun yang lalu. Dan saya persiapkan dengan baik supaya saya jadi mempelai yang wangi, yang rapi, yang kelihatan manis dan sempurna di hadapan mempelai calon istri saya. Bayangin, saya sebagai manusia aja, waktu ketemu calon istri saya waktu itu, saya harus persiapkan diri. Saya luluran. Sampai orang-orang di sekitar saya tanya, wis, si bapak kok luluran tuh ben amat. Saya luluran. Kadang pergi ke sauna supaya kelihatan bersih, membersihkan diri. Hari ini, kita ini sebagai mempelai perempuannya. Yesus sebagai mempelai laki-laki. Suatu hari Tuhan datang menyebut kita di awan-awan permai. Kita tidak pernah tahu waktunya itu kapan. Tepatnya kita tidak pernah tahu, tapi bagian kita adalah mempersiapkan diri dengan baik. Kita harus menjadi gadis yang bijaksana, yang mempersiapkan dirinya dengan baik ketika dia mau berjumpa dengan mempelai laki-laki. Dan dia tidak hanya sebagai mempelai laki-laki saja, dia sebagai raja yang berkuasa, kekal sampai selama-lamanya. Yang kita harus respect, tunduk, dan hormat. Sekarang coba cek masing-masing dalam diri kita nih. Hati kita ini sudah mempersiapkan diri dengan baik belum sih? Sikap hati kita, kelakuan kita, karakter kita sudah persiapkan menjadi mempelai perempuan yang baik, belum? Kalau itu belum, ini masih ada kesempatan untuk kita berubah menjadi orang-orang yang benar-benar dipersiapkan Tuhan menjadi mempelai perempuan yang siap sedia untuk berjumpa dengan mempelai laki-lakinya. Bapak Ibu, Tuhan hari ini harusnya yang berkuasa memerintah sepenuhnya hidup kita. Karena kita mempelai perempuan, kita harus persiapkan diri kita, cara berpakaian kita, kelakuan kita, sikap kita, tutur kata kita. Dan kita akan menghadap raja segala raja loh. Kita nggak bisa pakai baju compang-camping, cara ngomong kita sembarangan sembrono. Raja itu punya protokol kerajaan, punya etika dan tata krama. Beberapa minggu yang lalu saya nonton sebuah film Korea tentang kerajaan Korea. Dan ketika lahir bayi dari keturunan raja, dia beranjak dewasa, dipersiapkan hikmat pengertiannya, cara pandangnya seperti para bangsawan. Serial dipersiapkan benar-benar sungguh-sungguh ketika suatu nanti besar jadi raja, dia sudah matang. Bahkan kalau kita lihat para anak-anak bangsawan di kerajaan Inggris dari muda dipersiapkan dengan baik. Bahkan dari bayi pun dia udah atur, mulai dewasa, mulai balita, mulai remaja dipersiapkan. Bagaimana dia berdandan, bagaimana dia bersikap, bagaimana dia mengambil keputusan. Ada guru-guru, pengajar-pengajar tentu yang mengajarkan tata krama etika dengan baik. Makanya ketika dia tampil di depan umum, sikapnya manis, pakaiannya manis, enak didengar, gak bisa serampangan dan sembrono. Nah kita ini calon mempelai raja di atas segala raja Bapak Ibu.
Bayangkan kalau baju kita, compang-camping, cara kita ngomong kelihatan seperti orang dunia, serampangan dan sembrono, pakaian kita kumal, tidak tertata baik di hadapan Tuhan. Ini pakaian berbicara berpakaian rohani loh. Masih dilihat kotor. Apakah kita siap menjadi mempelai perempuan dan menghadap raja di atas segala raja? Hari ini, selama Bapak Ibu bisa dengar firman Tuhan, persiapkan dirimu dengan baik. Saya mempersiapkan diri saya jagain hati saya begitu rupa. Jangan sampai saya ini yang ngajar, saya ini yang ngomong firman Tuhan, suatu hari saya tidak didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Dengan percuma dan sia-sia yang saya kerjakan di dunia ini. Saya persiapkan diri dengan baik. Kami berdua sama istri dan keluarga besar, kami persiapkan diri kita ini kalau menghadap Tuhan, didapatin menjadi hamba yang berkenan, melakukan semua kehendak dan ketetapan Tuhan. Pinginnya didapatin seperti itu. Ini masih proses. Selama kita diberikan hidup, artinya ada proses yang harus kita kerjakan. Tidak berhenti setelah kita terima Yesus, kita percaya masuk diselamatkan. Tidak berhenti sampai situ. Tapi ada progresnya, ada tahapannya lagi untuk kita berjalan dalam ketetapan Tuhan. Kita berjalan dalam kuasa Tuhan. Kita berjalan dalam kekudusan. Kita berjalan dalam kesucian. Tidak sembarangan, tidak sembrono. Hidup seenak sendiri. Hal yang paling membahagiakan kalau suatu hari kita didapatin menjadi mempelai perempuan, didapatin berkenan. Dan ketika sang raja perkasa itu datang menjumpai kita dan dia tersenyum. Hai hambaku, hai mempelaiku, siap sedia masuk dalam meja perjamuan kawin anak domba. Saya ingin didapatin seperti itu. Saya tidak mau jadi orang yang serampangan dan sembrono. Sekarang yang jadi masalahnya, bertahun-tahun kita menjadi orang percaya. Bertahun-tahun kita menjadi orang Kristen yang rajin ke gereja, yang sudah bisa pakai firman Tuhan untuk ngomong, bahkan untuk nyerang orang lain. Bener nggak Yesus itu jadi raja dalam hidupmu? Apa masih tetap bayi? Sehingga nggak punya otoritas apa-apa? Kalau Yesus masih bayi dalam hidupmu, dia nggak punya otoritas apa? Engkau yang punya otoritas. Tapi kalau Yesus sudah bertumbuh dewasa, dia menjadi raja yang berkuasa atas hidupnya, harusnya hidupmu dikontrol dan dikendalikan Tuhan. Tuhan mau menjadi pribadi satu-satunya yang berkuasa dan memerintah dalam kehidupan kita. Satu-satunya. Dia mau memerintah dan berkuasa dalam diri kita. Sekarang kita coba cek masing-masing. Benar nggak Tuhan bisa memerintah sepenuhnya? Atau daging kita atau kemauan kita yang memerintah sepenuhnya? Coba dicek. Apa benar sih Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita? Apa benar sih Tuhan yang benar-benar real manifestasi dalam kehidupan kita? Apa benar? Atau malah daging kita? Atau malah emosi kita? Dan ketika kita ini mencari Tuhan, kita berserah di hadapan Tuhan. Tuhan mau hati kita. Tuhan nggak mau semua yang kita lakukan percuma saja kalau hati kita jauh daripada Tuhan. Yang pertama-tama Tuhan itu mau hati kita sebagai tempat tinggalnya Dia untuk memerintah dan berkuasa dalam kehidupan kita. Dan itu diperlukan proses kematian daging terhadap diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengizinkan Tuhan berkuasa kalau kita sendiri yang masih berkuasa. Kita harus taklukkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita harus benar-benar respect dan hormat. Kita sangkalin diri kita sendiri. Kita pikul salib setiap hari untuk mengizinkan Tuhan yang menguasai hidup kita. Sekarang banyak orang ya, banyak dikuasain oleh cita-citanya, ambisinya, emosinya, amarahnya, bahkan dikuasai oleh dosa dan keinginan dagingnya. Dan itu perlu disalibkan loh. Kalau hari ini masih dikuasain seperti itu, izinkan Tuhan dan undang masuk kembali, memerintah dan berkuasa. Selama Bapak Ibu mendengar firman Tuhan, masih ada kesempatan untuk balik kepada Tuhan dan berjalan dalam hadirat Tuhan. Tuhan mau hidup kita ini benar-benar menjadi milik sepenuhnya. Dan untuk menjadi milik sepenuhnya, kita harus mati terhadap diri sendiri dahulu. Dan proses kematian itu harus dimulai dengan kerinduan kita dan cinta kita akan Tuhan. Tidak mungkin kalau kita masih ngotot, tidak mungkin kalau kita masih keras kepala, memiliki hati yang dekil, merasa benar, merasa hebat, merasa mampu. Kalau kita masih seperti itu, kita susah sekali mematikan daging kita. Tapi ketika kita ini datang kepada Tuhan, Tuhan bilang, Tuhan ambil, cabut semua yang jahat dalam hatiku. Ambil semuanya. Semua tilik, uji hatiku dan batinku.
dapatin aku ini berkenan di hadapan-Mu. Coba cek masing-masing. Benar apa enggak Tuhan udah berkuasa sepenuhnya? Atau malah diri kita? Kita harus izinkan hari ini Tuhan mengkoreksi, menyelidiki sampai ke dalam batin kita. Nanti Tuhan izinkan mengambil semua kejahatan itu. Nanti Bapak Ibu akan tahu asli kita yang sebenarnya kalau Bapak Ibu menghadapi masalah, menghadapi tekanan, menghadapi kekurangan, kemiskinan, kemelaratan, hal yang buruk, hal yang jelek, akan tahu manifestasinya akan kelihatan dari apa yang kita ucapkan, dari sikap dan perbuatan kita. Reaksi kita akan menentukan kita ini benar-benar bisa takluk dan tunduk kepada raja segala raja atau tidak. Nah, saya berdoa apa yang saya sampaikan ini benar-benar mematikan dagingmu. Isi khotbah saya ini matiin daging ya. Nggak enak kan dengerinnya. Makanya nggak usah dengerin kalau nggak suka. Mati daging itu penting sekali. Kita tidak akan bisa mengizinkan Tuhan memerintah dan berkuasa dalam diri kita kalau sampai kita nggak mati daging. Harus mati daging dahulu. Kita harus mati daging dahulu. Kita harus mematikan semua keinginan daging kita. Kita harus benar-benar mematikan semua kehendak kita. Sampai kita benar-benar dipakai, kita benar-benar diurapi, kita benar-benar didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, hal yang paling membahagiakan adalah kalau kita didapatin berkenan dan menyenangkan Tuhan. Berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Nggak ada yang lain. Bagaimana kita bisa berkenan dan menyenangkan Tuhan? Kita harus kenal isi hatinya. Kita harus berjalan dalam ketetapannya. Supaya hidup kita didapatin menjadi hamba yang bisa dipercaya. Hamba yang didapatin menjadi mempelai. Yang siap masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Amin. Yesus bukan melarat, kekurangan, sampai nggak punya duit, terus lahir di palungan. Bukan seperti itu. Dia adalah anaknya tukang mebel yang punya duit. Karena hotelnya penuh, penginapan penuh, terpaksa sudah pembukaan berapa dia harus melahirkan di palungan. Bahkan setelah lahir orang-orang Majus datang temuin dia, persembahkan emas, mur dan kemenyan. Powerful enggak? Bayangin kalau Tuhan menjadi raja dalam hidupmu. Apa sih yang kamu khawatirkan? Hutangmu, kebangkrutanmu, keuanganmu, masa depanmu, jodohmu, sakit penyakitmu. Itu sangat mudah sekali Tuhan melakukan breakthrough dan terobosan. Mudah. Tuhan itu mudah sekali membuat kita pulih. Seperti membalikkan telapak tangan untuk memulihkan kita. Yang jadi masalahnya, benar nggak kita ini siap dipulihkan Tuhan? Hati kita sudah siap belum sih untuk terima pemulihan? Kalau belum, Tuhan harus dapatin hatimu itu benar dahulu. Sikap hatimu benar. Kamu punya iman dan percaya bahwa Tuhan benar-benar sanggup memulihkan. Tapi kalau engkau ragu, bingung, stres, panik, artinya Tuhan nggak menjadi raja dalam hidupmu loh. Kalau kamu masih khawatir akan segala sesuatu, artinya engkau nggak menyerahkan hidupmu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Saya percaya, saya udah ngalami ini. Makanya saya bisa sampaikan. Bertahun-tahun saya ngalami ini. Kenapa saya harus mengampuni? Saya lakukan kebenaran untuk mengampuni. Karena di balik pengampunan ada breakthrough dan terobosan. Bahkan orang yang kita ampuni pun bisa dijamah Tuhan dan dipakai Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Kenapa saya harus berserah sepenuhnya? Mengizinkan Tuhan meremukkan saya. Karena di balik semua itu ada kuasa otoritas Tuhan yang diberikan, dipercayakan kepada saya. Kenapa saya harus mematikan semua keinginan daging saya? Karena saya tahu persis hidup saya hanya untuk menyenangkan Tuhan. Tidak mungkin kalau saya masih hidup dalam kedaging untuk bisa menyenangkan Tuhan. Itu mustahil. Untuk saya didapati menjadi orang yang berkenan dan menyenangkan Tuhan, saya harus mematikan semua keinginan daging saya. Enak nggak Pak? Tidak enak. Dan saya ngalami bertahun-tahun sampai hari ini. Sakit nggak Pak? Iya, sakit. Tapi saya harus memilih itu. Karena suatu hari saya ingin didapati menjadi mempelai yang tidak bercacat celah di hadapan Tuhan.
Izinkan Tuhan hari ini menguji, menyelidikin sampai ke kedalaman batin kita. Apa yang berkuasa hari ini, yang masih berkuasa? Egomu, amarahmu, ambisimu, sakit masa lalumu, kepahitanmu, karakter burukmu. Kalau itu masih berkuasa dalam hidupmu, izinkan Tuhan menyelidiki dan mengambil, membentuk hatimu didapati menjadi hati yang lembut, hati yang mau dipakai untuk kemuliaan namanya. Dan ujung dari semua permukaan, ujung dari semua proses pembersihan batin yang jahat di hadapan Tuhan, ujungnya Tuhan mau berkuasa dan bertahta. Dan kita didapati menjadi hamba yang bisa dipercaya, hamba yang diurapi, hamba yang diberkati, karena mengikuti apa yang Tuhan dan Rajanya perintahkan dan lakukan. Bahkan iblis tahu kalau Tuhan bertahta dan berkuasa sepenuhnya dalam hidup kita. Iblis tahu persis. Iblis akan ketakutan dengan orang-orang yang menyerahkan diri sepenuhnya di hadapan Tuhan. Rencananya akan dijungkir balikkan. Orang-orang yang seperti ini adalah orang yang dipakai Tuhan. Tidak heran orang yang menyerahkan hidupnya dan mengizinkan Yesus bertahta dan berkuasa, dia dipakai Tuhan dalam perkara-perkara ilahi. Bahkan di pelayanan, di dunia marketplace, pelayanan di dalam lingkungan gereja pun dia diurapi secara dahsyat. Dampaknya itu ada. Sekarang kan jadi pilihan Bapak Ibu. Bapak Ibu menjadi sama seperti ini. Dari tahun ke tahun ini, akhir tahun ini. Mau akhir tahun ke depan sama dengan akhir tahun ini. Harusnya berbeda. Urapan, hikmatmu berbeda. Pengetahuanmu berbeda. Berkatmu berbeda. Promosimu berbeda harusnya. Tapi kalau dari tahun ke tahun sama, cenderung sama, berarti ada yang salah dalam hidupmu. Harus dikoreksi nih. Harus dicek nih. Benar nggak keputusan diambil? Benar nggak selama ini hidup dalam kebenaran? Hidup dalam kekudusan apa tidak? Hidup menyenangkan Tuhan apa tidak? Kalau orang itu dari tahun ke tahun tetap sama, tidak ada peningkatan, tidak ada breakthrough, tidak ada terobosan, artinya ada yang salah dan harus diperbaiki. Hari ini, dengar ini. Tuhan masih berikan kesempatan. Tuhan mau pakai hidupmu, Tuhan mau pulihkan engkau, Tuhan mau urapi engkau, Tuhan mau percayakan berkat besar kepadamu. Yang jadi masalahnya wadahnya sudah siap apa belum? Dirimu sudah mempersiapkan diri dengan baik atau belum? Dan ketika Tuhan datang menjemput kita dari awan-awan permai, dan harusnya kita didapati menjadi mempelai yang berkenan. Pakai baju perjamuan kawin anak domba, bukan combang-camping. Karakter, kelakuanmu, sikapmu berubah. Karena kita menikah dengan raja di atas segala raja. Kita jadi memiliki karakter bangsawan harusnya. Sikap, perbuatan, dan tindakan kita harusnya terhormat seperti para bangsawan. Layaknya bangsawan. Bukan jadi orang yang jalanan. Bukan jadi penjahat-penjahat. Amin. Saya berdoa. Apa yang saya sampaikan ini tembus sampai ke kedalaman hati Bapak Ibu. Dan ujungnya suatu hari Bapak Ibu akan ngerti bahwa Tuhan sedang berurusan dengan hidupmu. Tuhan sedang mempersiapkan engkau untuk tujuan dan rencananya di hari Natal ini. Ada pengharapan besar kok. Ada tujuan besar dalam kehidupan kita ini. Tidak berhenti sampai sini. Tidak berhenti. Siapapun kau yang dengarkan firman ini, hidupmu tidak berhenti sampai sini. Akan berjalan terus bersama Tuhan. Akan terjadi hal besar bersama Tuhan setiap hari. Sampai kita benar-benar didapatin berkenan di hadapannya. Hidup kita semakin dipromosi, diberkati, dipulihkan terus, dikuduskan terus, dipakai dalam skala yang besar untuk masa yang akan datang. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Merry Christmas, Happy New Year, and God bless you.